Halo, apa kabar? Selamat datang di channelnya si Jisan Pilatin. Dan ini adalah merupakan konten kedua di mana saya disuruh untuk berbagi mengenai bagaimana cara saya merawat kulit gitu. Dalam memilih produk skincare saya tuh benar-benar harus hati-hati karena saya pernah punya pengalaman yang sangat buruk dengan produk skincare yang abal-abal yang menjanjikan kayak putih dalam waktu beberapa minggu, terus kemudian hasilnya tuh instan celing kayak glass skin apa segala macam, dan itu 14 tahun yang lalu. Dan jujur pada saat itu skincare abal-abal itu memang memberikan kayak hasil yang sangat instan. Dalam kurang lebih 1 minggu itu wajah udah cerah, terus kemudian jerawat juga musnah. Tapi dalam kurun 1 tahun itu tiba-tiba jerawat muncul lagi, padahal saya sama sekali tidak menghentikan pemakaian. Maksudnya saya menggunakannya rutin gitu. Setelah jerawat itu muncul, itu sama sekali tidak bisa sembuh meskipun saya selalu memakai produk tersebut itu secara rutin gitu. Dan sepertinya pada saat itu pipiku tuh kayak tempat prestisius buat tumbuh jerawat gitu. Kalau misalkan ada jerawat yang tumbuh di pipi, kayak ada rasa kebanggaan tersendiri buat si jerawat itu. Soalnya pada saat itu bukan hanya satu jerawat yang tumbuh di dalam satu spot atau dalam satu pori-pori. Misalkan kayak ada jerawat, terus kemudian tiba-tiba ditumpuk jerawat lagi di dalam jerawat itu, tiba-tiba ditumpuk lagi jerawat itu. Jadi kayak jerawat yang terluar itu kalau misalkan saya pencet, meskipun keluar nanah, saya tuh tidak bisa merasakan lagi gitu, karena itu sudah seperti tidak nempel di kulit aku gitu. Kayak kulit ini tuh benar-benar sudah mati dan sudah rusak gitu. Dan sepertinya pada saat itu yang kesal bukan hanya aku aja, tapi si jerawat yang di dalamnya ada jerawatnya lagi, terus ditumpuk jerawat lagi, itu juga ikut kesel, makanya nggak pada sembuh-sembuh gitu. Dan yang makin memperparah adalah zaman dulu tuh aku kurus, hitam, jadi kalau misalkan dilihat dari jauh itu hanya kayak setumpuk jerawat berjalan gitu. Soalnya jerawatnya lebih gede dibanding berat badanku pada saat itu gitu. Soalnya kurus banget memang. Dan akhirnya yang saya lakukan pada saat itu adalah untuk menyetop segala macam produk yang saya pakai buat muka, apapun itu bentuknya. Jadi mungkin sekitar hampir 6 bulan saya tidak cuci muka dengan sabun, saya cuma cuci muka dengan kayak air biasa. Cuman ketika pada saat mau tidur, saya tuh suka kayak menyekah dengan air panas gitu. Jadi lambat-lambat itu bisa sembuh jerawatnya. Tapi tiba-tiba muncul permasalahan baru setelah jerawat itu sama sekali sudah tidak ada. Tiba-tiba bopeng-bopengnya itu mengerikan, menganga seperti kayak oh my god. Pokoknya itu mengerikan banget lah. Jadi seperti kalau kalian bayangkan kayak jalanan desa yang kurang subsidi itu kan kayak lubang-lubang itu ya. Jadi kalau misalkan mungkin hujan itu bisa air bisa ngendon di sini karena saking dalamnya si lubang itu gitu. Bopengnya itu mengerikan sekali. Akhirnya dari situlah benar-benar saya sudah kapok untuk memilih kayak produk-produk skincare yang mereka menjanjikan hal-hal yang instan, karena aku yakin itu tidak benar. Terus kemudian saya itu trauma dengan banyak sekali produk-produk skincare yang sekarang ada krim day sama night-nya, itu sepertinya itu adalah jelmaan skincare yang 14 tahun lalu saya pakai, dan itu cuma bedanya kayak merek dan juga kemasannya aja gitu. Dari pengalaman buruk itulah makanya sekarang kalau misalkan saya pilih skincare itu benar-benar harus terstandarisasi baik, harus sehat. Ya paling tidak yang terstandarisasi BP POM gitulah ya. Cuman meskipun kita juga kadang meragukan, udah di BP POM pun kadang ditarik lagi begitu. Dari pengalaman buruk tersebut akhirnya saya mulai beralih ke kayak home remedy, kayak cara-cara untuk merawat kulit dengan bahan-bahan alami tapi bisa dibikin sendiri gitu. Cuman catatannya adalah itu harus dilakukan dengan benar. Soalnya kita benar-benar tidak bisa sembarangan mentang-mentang itu adalah kayak bahan alami tiba-tiba main tempel aja ke kulit gitu. Kadang ada yang tiba-tiba menyebabkan iritasi, terus kemudian tiba-tiba malah makin memperparah keadaan kulit. Itu karena kita tidak menggunakan cara-cara yang benar. Nah, kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara merawat kulit dengan bahan-bahan alami yang selama ini saya sudah gunakan bertahun-tahun. Dan sekali lagi ini bukan hanya sekedar gara-gara saya punya konten ini terus kemudian saya cari-cari kayak home remedy yang instan yang ada di Google terus kemudian saya sampaikan sama kalian. Tapi semua home remedy yang saya akan bagi sama kalian adalah home remedy yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Yes, bertahun-tahun saya selalu menggunakan home remedy ini. Sepertinya muter-muter dari tadi, sekarang saya mau kasih tahu home remedy apa yang saya akan bagi sama kalian. Tapi yang jelas ini tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit secara alami. Jadi kulit kalian bisa lebih cerah dengan menggunakan bahan-bahan ini. Bahan-bahannya apa aja? Yes, ini dia. Lemon karena mengandung vitamin C yang sangat bagus, dan juga granule sugar alias gula pasir. Jadi saya cuma menggunakan bahan ini aja. Pertama,
Kemarin saya melihat ada beberapa beauty hack yang menggunakan lemon karena memang lemon ini tidak bisa dipakai sembarangan. Seperti yang saya tadi bilang, kalau kita mau menggunakan bahan-bahan alami harus dilakukan dengan benar. Yang perlu diperhatikan adalah lemon ini mempunyai pH. pH itu adalah power of hydrogen. Dia jadi kalau misalkan pH itu ada dari 0 sampai 14, lemon itu ada di angka 2. Jadi dia benar-benar asam banget gitu. Oke, sedikit pengetahuan ya. pH itu adalah power of hydrogen. Jadi pH itu ada 0 sampai 14. Terus air minum yang biasa kita minum itu mempunyai pH 7. Makanya itu sangat aman untuk dikonsumsi sama manusia karena pH-nya itu di tengah-tengah gitu ya. Terus semakin rendah pH-nya itu dia akan rasanya semakin asem banget. Terus semakin tinggi itu rasanya akan basah gitu. Nah, kulit kita itu mempunyai pH 5,5. Ya, jadi kalau air itu mempunyai pH 7, kalau kulit kita itu mempunyai pH 5,5. Sementara lemon itu mempunyai pH 2. Jadi ini tidak mungkin banget kalau si lemon ini bisa untuk tiba-tiba langsung dipakai di kulit. Kenapa? Karena bisa jadi iritasi karena pH-nya itu sangat rendah, sangat asam banget. Terus kemudian caranya adalah kita harus menetralisir dulu untuk supaya pH-nya naik, supaya itu bisa dipakai di kulit. Karena kulit kita itu kan memiliki pH 5,5, ya kan? Kalau misalnya langsung ditempel itu ya memang langsung jadi iritasi. Makanya kemarin banyak dibahas beauty vlogger yang mereka menggunakan lemon terus langsung ditempel-tempel itu sebenarnya itu adalah beauty hack gitu. Maksudnya itu hoax, itu tidak benar dan itu harus hati-hati karena itu bisa mengakibatkan iritasi. Karena si pH lemon ini terlalu rendah atau terlalu rendah karena pH-nya cuma 2 aja gitu. Caranya adalah kita harus menaikkan pH-nya dengan menetralisirnya. Makanya saya menggunakan granule sugar. Ini bisa menetralisir pH-nya si lemon ini supaya lebih tinggi begitu, untuk supaya bisa nyaman atau bisa aman dipakai di kulit. Dan seperti yang kita tahu, lemon ini kan mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Jadi ini bagus banget untuk mencerahkan kulit. Sementara granule sugar alias gula pasir ini nanti dia akan berperan sebagai kayak scrub. Ya, jadi ini akan membantu untuk mengeksfoliating atau mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kita akan langsung gabungin kedua bahan ini, terus kemudian kita langsung aja ke caranya. Oke, dan di sini saya tidak membutuhkan banyak, saya cuma mengambil kayak bagian sebelahnya aja, saya akan potong. Ya, jadi saya cuma akan menggunakan segini aja. Terus kita taruh di mangkok. Ini karena sangat juicy ya, jadi airnya banyak banget. Oke. Tidak perlu banyak-banyak. Terus kemudian kita pakai granule sugarnya. Komposisinya itu sampai dia tuh kayak bikin kayak pasta gitu, tapi jangan terlalu yang kebanyakan granule sugarnya gitu. Terus kalian jangan lupa untuk mengaduk-aduk supaya tercampur, tapi jangan sampai semua gula pasirnya larut. Karena apa? Karena gula pasirnya ini akan kita gunakan sebagai scrub supaya itu bisa mengeksfoliating atau mengangkat-angkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit kita gitu. Sekarang kita sudah mulai langsung mengaplikasikannya. Nih, cara mengaplikasinya itu, ini kan ada gula pasirnya tuh. Kita langsung aja puter-puter di daerah-daerah yang kalian inginkan. Kita langsung bisa aplikasikan ke hidung. Kalian juga bisa men-scrub ke daerah leher. Nah, itu kenapa saya tidak memakai baju, karena supaya tidak berantakan ke baju-baju. Yap, sudah selesai, dan jangan lupa untuk diamkan ini selama kurang lebih 2 menit aja ya. 2 menit, nggak boleh lama-lama. Habis itu kalian cuci muka seperti biasa dengan sabun kalian. Oh iya, satu lagi, ini penting banget. Kalau misalkan kalian melakukan treatment ini, itu dianjurkan untuk melakukannya sebelum tidur, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Karena itu adalah waktu yang terbaik untuk ketika kalian tidur, untuk meregenerasi sel-sel kulit mati begitu. Terus, dan treatment ini itu sama sekali tidak dianjurkan di pagi hari ketika kalian sudah mau berangkat kerja atau beraktivitas di luar ruangan. Kenapa? Karena vitamin C itu akan sangat cepat bereaksi dengan matahari, dan ini bisa mengakibatkan kulit kalian gosong.
ya. Jangan sampai kalian melakukannya di pagi hari. Jadi ketika mau tidur aja, sehingga di pagi harinya semuanya sudah meresap dan juga sel-sel sudah terregenerasi. Jadi treatment ini hanya dianjurkan di malam hari. Dan untuk keesokan harinya setelah kalian melakukan treatment ini, saya sarankan kalian untuk pakai sunscreen yang ya standarnya kayak SPF 32 lah ya, supaya melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari begitu. Dan saya juga sarankan sama kalian jangan sampai tergiur dengan krim-krim abal-abal yang menjanjikan hasil instan dan juga halusinasi tinggi. Pokoknya kalau misalkan kalian mau menggunakan produk-produk skincare, pastikan itu harus mengutamakan yang namanya kesehatan dan juga keamanan. Oke lah, baiklah sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Untuk tips-tipsnya ini akan hadir hanya 1 minggu sekali. Jadi jangan ketinggalan video-video video-video dari Zisan Pilatin. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Bye-bye.